Marsidi dan Suwartina datang ke dukun itu. Mereka menyambangi tempat praktik dukun gadungan tersebut, dan saat mereka tiba di sana, mereka langsung menceritakan permasalahan mereka kepada si dukun. Si dukun yang bernama Haryono langsung menjawab dengan berkata kurang lebih seperti ini. Setelah ini saya akan bawakan kalian mahoni. Silakan diminumkan ke anak kalian. Apabila anak kalian mengatakan bahwa mahoni tersebut tidak pahit, berarti anak kalian ini sudah dikuasai oleh genderuwo. Jika begitu, kalian harus lebih berhati-hati. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Jawa Tengah, di mana ada seorang bocah yang dengan sengaja ditenggelamkan oleh orang tuanya untuk menghilangkan sifat nakalnya. Hal ini dipicu karena orang tuanya itu termakan dengan ucapan seorang dukun yang mengatakan kalau bocah tersebut merupakan anak nakal yang sudah dikuasai oleh jin atau genderuwo. Hal ini memang terdengar sangat kolot sekali. Namun kisah ini benar-benar terjadi dan sempat heboh pada tahun 2021. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Informasi lain pemirsa, Kepolisian Resort Temanggung terus menyelidiki kasus penemuan bot yang disimpan di dalam kamar milik orang tuanya. Diduga motif karena orang tua terpengaruh bujuk rayu seorang dukun untuk melakukan ruat pada korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini merupakan rangkuman dari pemberitaan media publik yang sudah beredar dan aku sajikan dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah wilayah, yaitu tepatnya di Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, tinggallah sepasang suami istri yang bernama Marsidi yang usianya 43 tahun dan juga Suwartina yang usianya 39 tahun. Mereka ini sudah dikaruniai dengan 2 orang anak perempuan. Anak pertama mereka di dalam kasus ini sudah berusia 16 tahun, sementara anak keduanya itu baru berusia 7 tahun. Meskipun hidup di dalam sebuah rumah yang sederhana, keluarga mereka sangatlah harmonis. Hingga bertahun-tahun lamanya tidak ada masalah yang serius yang menimpa keluarga ini. Lalu tibalah pada suatu hari, entah karena merasa tidak nyaman di rumah tersebut atau karena kangen kepada kakek neneknya, tiba-tiba anak pertama mereka memilih untuk tinggal di rumah kakek neneknya. Meskipun begitu, sebenarnya tidak ada masalah di dalam hal ini. Hubungan antara Marsidi sang ayah dan Suwartina sang ibu dengan anak pertama mereka tersebut dalam keadaan yang baik-baik saja. Meskipun sudah tinggal di rumah kakek neneknya, anak pertama mereka ini masih sering mengunjungi mereka. Di lingkungan tempat mereka tinggal, Suwartina dan Marsidi dikenal sebagai sosok yang sangat baik. Marsidi merupakan sosok yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Setiap harinya dia bekerja keras untuk bisa menafkahi anak-anaknya. Namun tidak diketahui dan tidak disebutkan di mana Marsidi ini bekerja. Namun yang jelas dari beberapa informasi dikatakan di tempat dia bekerja, dia sangat disenangi oleh rekan-rekan kerjanya bahkan sampai ke atasannya. Tidak jauh berbeda dengan Marsidi. Istrinya yang bernama Suwartina juga dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan baik. Suwartina masih semangat dalam bekerja untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah bagi keluarga. Sehari-harinya dia bekerja sebagai seorang penjahit dan hasil jahitan Suwartina ini bisa dikatakan sangat rapi dan juga bagus sehingga membuat orang-orang senang menggunakan jasanya. Bahkan orang-orang yang puas dengan hasil kerja Suwartina sering sekali merekomendasikan Suwartina kepada orang lain. Dan hal tersebut pun membuat dia semakin hari memiliki semakin banyak pelanggan yang datang untuk menggunakan jasanya. Selain tekun dan bersemangat dalam melakukan pekerjaan, urusan mengejar akhirat juga tidak pernah mereka tinggalkan. Baik Marsidi maupun Suwartina, keduanya sangat rajin beribadah dan kerap kali terlihat pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Lalu tidak hanya itu, yang membuat para tetangga menjadi senang kepada keluarga ini
adalah ketika mereka sering mengikuti kegiatan sosial. Pasangan suami istri tersebut juga sering terlihat ikut andil di dalam bergotong royong bersama warga sekitar. Makanya tidak heran jika mereka lumayan dekat dengan orang-orang di kampungnya. Intinya, keluarga Suwartinah dan Marsidi dikenal sangat baik di mata masyarakat. Dari keluarga mereka yang baik ini pun, mereka berhasil mendidik anak mereka dengan baik juga. Anak pertama mereka yang tinggal dengan kakek neneknya itu dikenal sebagai pribadi yang cukup baik di lingkungan. Begitu juga dengan anak yang masih tinggal bersama mereka yang bernama Aisyah. Dia tumbuh menjadi anak yang sangat baik. Aisyah merupakan anak yang ceria, ramah, pintar, dan bahkan rajin mengaji. Dia juga mudah bergaul dan tidak neko-neko terhadap sekitarnya. Kebaikan perilaku Aisyah tampak jelas di mata masyarakat setempat dan juga teman-teman dekatnya. Namun, entah mengapa, pada suatu hari, tiba-tiba saja perasaan dari Marsidi dan Suwartinah itu berbeda ketika mereka melihat Aisyah anaknya. Marsidi dan Suwartinah melihat anak bungsunya ini sebagai sosok anak yang nakal di rumah. Padahal hal itu tidaklah benar. Mereka melihat Aisyah ini berbeda dengan anak pertama mereka. Bahkan ketika orang-orang berkata tentang kebaikan Aisyah, kedua orang tuanya itu merasa hal tersebut tidaklah benar. Sering sekali mereka menyanggah pujian dari orang-orang terhadap anak bungsu mereka ini dengan berkata kurang lebih seperti ini. Apanya yang baik anak kami ini? Dia itu nakal, gak bisa diam. Dia itu anak genderuwo. Kami aja kewalahan ngurus ini anak, ucap Marsidi kepada para tetangganya yang sontak hal itu membuat para tetangganya kaget. Namun mereka tidak berani berkata banyak dan memilih untuk diam saja. Namun anehnya, entah mengapa hal ini menjadi berlebihan. Marsidi dan juga Suwartinah benar-benar menganggap kalau kenakalan dari Aisyah itu sudah di batas yang tidak wajar. Padahal dia masih kecil. Sampai-sampai untuk bisa menyembuhkan anaknya agar tidak nakal lagi, mereka itu pergi ke dukun. Yang mana dukun tersebut dukun yang lumayan terkenal di kampung mereka. Nama dukun itu adalah Haryono dan juga Budiono. Rasanya memang aneh sekali sobat. Orang-orang seperti mereka ini malah pergi ke dukun. Padahal mereka dikenal rajin beribadah dan suka sholat berjamaah. Entah apa hal yang mempengaruhi pikiran mereka. Apalagi dukun yang mereka datangi itu merupakan dukun yang dianggap oleh orang-orang kampungnya sebagai dukun gadungan yang banyak bohong kepada pasiennya. Dia memang terkenal, tetapi lebih terkenal membohongi pasien-pasien yang datang dari luar kota. Tapi di saat itu, Marsidi dan Suwartinah malah percaya kepada dukun ini. Pada suatu hari, Marsidi dan Suwartinah datang ke dukun itu. Mereka menyambangi tempat praktik dukun gadungan tersebut. Dan saat mereka tiba di sana, mereka langsung menceritakan permasalahan mereka kepada si dukun. Si dukun yang bernama Haryono langsung menjawab dengan berkata kurang lebih seperti ini. Setelah ini saya akan bawakan kalian mahoni. Silakan diminumkan ke anak kalian. Apabila anak kalian mengatakan bahwa mahoni tersebut tidak pahit, berarti anak kalian ini sudah dikuasai oleh genderuwo. Jika begitu, kalian harus lebih berhati-hati, ucap si dukun. Lalu Suwartinah lantas berkata, tuh kan pak, aku bilang juga apa? Pasti ada yang gak beres sama anak kita. Untung kita cepat-cepat datang ke dukun ini, kata Suwartinah kepada Marsidi. Lalu Marsidi di sini malah sepakat dengan ucapan istrinya dan dia berkata, iya ya, ayo bu, kita pulang aja habis ini. Ini langsung kita kasih minum mahoninya ke Aisyah. Kalau memang Aisyah gak merasa pahit setelah minum ini, berarti kita balik lagi ke Mbah Haryono. Lalu setelah si dukun yang bernama Haryono ini memberikan minuman mahoni tersebut, Suwartinah dan Marsidi pun pulang ke rumah membawa benda tersebut. Selama di perjalanan, mereka sudah was-was. Di dalam pikiran mereka sudah tersuges kalau anak mereka benar-benar terpengaruhi oleh jin atau genderuwo yang disebutkan oleh si dukun. Sehingga sesampainya mereka di rumah, Suwartinah langsung saja membuka mahoni tersebut dan dia larutkan ke dalam air dan meminta anaknya Aisyah untuk langsung meminumnya. Pada saat itu, Aisyah yang tidak diberitahu itu apa, dia tidak merasa curiga dan sama sekali tidak menolak. Dia nurut saja dan langsung meminum mahoni itu. Aisyah di saat itu tidak bereaksi sama sekali karena dia tidak merasakan pahit. Disitulah saat Aisyah ini tidak bereaksi apapun, Suwartinah langsung melirik ke arah Marsidi sambil berkata, Pak, bener pak, anak kita ini anak genderuwo.
dia nggak ngerasain apa-apa loh. Dari sinilah Suartina semakin yakin dengan apa yang dikatakan oleh si dukun gadungan. Lalu karena hal tersebut, beberapa waktu setelahnya, Suartina dan Marsidi akhirnya kembali menemui dukun tersebut. Mereka melaporkan kalau anak mereka sama sekali tidak merasakan rasa pahit saat meminum mahoni yang diberikan oleh si dukun. Mendengar penjelasan tersebut, si dukun gadungan yang bernama Haryono bersama asistennya yang bernama Budiono langsung saja mencari keuntungan di dalam kesempatan tersebut. Mereka berkata kurang lebih seperti ini. Nah kan, sudah saya katakan, anak itu telah dikuasai genderuwo. Kalian gak bisa tinggal diam. Kalian harus melakukan sesuatu sebelum anak kalian itu sepenuhnya dikuasai oleh genderuwo, kata dukun Haryono. Mendengar saran tersebut, Marsidi lantas menjawab dengan berkata kurang lebih seperti ini. Mbah, apa yang mesti saya lakukan? Gimana? Apakah ada ritual khusus untuk penyembuhan anak saya? Saya udah capek juga nih sama anak saya si Aisyah. Nakal banget. Tolong ya mbah, kasih tahu saya harus apa, ucap Marsidi. Lalu, asisten dari si dukun tersebut yang bernama Budiono menjawab, hanya ada satu cara pak, kita harus melakukan ritual meruat, yaitu ritual buang sial. Kalau nggak dibersihkan, nanti kalau udah besar, itu anak bakal bikin malu kalian. Pasti bakalan bikin malu desa Bejen juga kalau kalian biarkan. Saat itu, kedua orang tua ini mendengar hal tersebut menjadi putus asa. Mereka tidak mau nama baik mereka tercoreng dan malu terhadap warga desa. Saat itu Suartina yang terlihat benar-benar putus asa tidak segan-segan menuruti perkataan dari dukun tersebut. Dan dia berkata, ya udah pak, lakuin aja, gak apa-apa. Caranya gimana ya pak? Dan biayanya berapa? Lalu si dukun ini langsung mencari kesempatan dengan berkata, lumayan sih biayanya, sekitar 6 jutaan. Tapi kita jamin habis itu ya putri kalian bakal sembuh. Gak nakal lagi pasti nantinya. Ritual ini juga sebenarnya agak beresiko karena kita harus menenggelamkan dia di air supaya dia bersih, ucap dukun tersebut. Suartina dan Marsidi tanpa berdiskusi itu langsung menyanggupi permintaan pembayaran tersebut. Mereka sama sekali tidak fokus dengan perkataan dari si dukun yang ingin menenggelamkan putri mereka. Pada saat itu, mereka berpikir, asalkan anak mereka bisa sembuh, apapun akan mereka lakukan. Dan lalu, karena sudah menyanggupi, si dukun pun berkata, ya udah, karena kita udah sepakat, nanti kita atur waktu ya untuk kita lakukan ritualnya, kata si dukun Haryono. Lalu setelah itu, Suartina dan Marsidi pun pulang ke rumah mereka. Lagi-lagi di dalam perjalanan, mereka berdua sudah tersuges dengan pikiran-pikiran negatif terhadap anak mereka Aisyah. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari menunggu, tibalah waktunya untuk melakukan ritual tersebut. Dan mereka berdua sudah menyiapkan uang sebesar 6 juta rupiah sesuai dengan yang diminta oleh si dukun. Ritual ini dilakukan sekitar bulan Desember tahun 2020. Di saat itu, Marsidi dan Suartina menyiapkan segala keperluan ritual yang akan mereka jalani. Pertama-tama mereka menyiapkan sebuah bak mandi sepanjang 2 meter dan tinggi 1 meter di kamar mandi rumah mereka. Pada saat melakukan persiapan hingga ritual tersebut akan dilakukan, si dukun yang bernama Haryono dan asistennya yang bernama Budiono juga ikut di sana mendampingi mereka berdua. Setelah semua dirasa siap, Suartina kemudian memanggil Aisyah anaknya. Saat itu, Aisyah yang dipanggil lantas bertanya, "Ya bu, kenapa bu? Ada apa?" tanya Aisyah dengan lembut. "Gak apa-apa, sini kamu berendam di bak itu ya," ucap Suartina sambil menunjuk ke arah bak yang sudah dipersiapkan. Di saat itu Aisyah sempat menolak, namun Suartina berusaha meyakinkan Aisyah hingga Aisyah mau dan menuruti permintaan ibunya untuk berendam di bak mandi tersebut. Saat Aisyah sudah berada di bak mandi itu, Haryono lalu meminta Marsidi untuk memegang kepala Aisyah. Haryono memerintahkan agar Marsidi mencelupkan kepala Aisyah berkali-kali dengan tujuan untuk membuat Aisyah ini pingsan atau tidak sadarkan diri. Dan tanpa ragu, Marsidi yang sudah percaya kepada dukun tersebut, dia langsung saja menuruti perintah sang dukun. Marsidi memegang kepala Aisyah dan langsung mencelupkan kepala Aisyah ke air hingga dia sesak nafas. Nafasnya tersengal-sengal. Bahkan di saat itu, Aisyah sampai lemas. Dia sempat meminta ampun kepada ayahnya. Namun Marsidi tetap melakukan hal tersebut. Pada akhirnya, Aisyah yang sudah tidak kuat menahan sesak nafasnya, dia pun pingsan tidak sadarkan diri.
Lalu setelah melihat Aisyah lemas, Marsidi pun mengeluarkan Aisyah dari dalam air untuk menggantikan pakaiannya yang basah. Dia menggendong Aisyah dan membawa Aisyah ke dalam kamar. Ritual pertama tersebut dianggap telah berhasil dan para dukun itu menganggap mereka telah melakukan hal tersebut dengan baik. Aisyah sudah tidak sadarkan diri. Namun sobat, ternyata ritual itu belum berakhir. Masih ada ritual kedua yang mesti dilakukan. Kali ini, dukun Haryono dan Budiono tidak menyuruh Marsidi mencelupkan Aisyah sampai pingsan lagi. Mereka malah menyuruh Marsidi mencelupkan Aisyah hingga tewas. Entah apa yang ada di pikiran kedua dukun gadungan ini. Mereka sampai tega meminta ritual yang aneh tersebut. Di saat itu dukun Haryono dan Budiono menjelaskan kalau itu merupakan bagian dari ritual yang sangat penting. Kedua dukun gadungan ini meyakinkan Marsidi bahwa meskipun mereka harus membuat Aisyah tewas, nantinya beberapa waktu kemudian Aisyah akan kembali hidup dalam kondisi yang sudah bersih dan menjadi anak yang baik. Marsidi dan Suwartina di saat itu seperti sudah terhipnotis. Mereka percaya saja terhadap perkataan si dukun itu. Dan setelah mendapatkan arahan, Marsidi pun kembali melakukan ritual selanjutnya. Alurnya masih sama seperti ritual pertama. Dia memasukkan Aisyah kembali ke dalam bak dengan posisi sudah digantikan baju. Dan Marsidi kemudian kembali mencelupkan kepala Aisyah hingga berkali-kali sampai anaknya tersebut sesak nafas. Dan di saat dia melakukan itu, Marsidi dan Suwartina sama sekali tidak merasa iba kepada anaknya. Padahal di saat itu, Aisyah yang sudah mulai sadarkan diri benar-benar tersiksa dan sempat berusaha untuk bertanya kepada kedua orang tuanya. Apa yang mereka lakukan? Apa salah dia sehingga dia harus disiksa seperti itu? Namun, dia sama sekali tidak diberikan kesempatan hingga dadanya sesak, dipenuhi oleh air. Dan akhirnya, Aisyah kembali tidak sadarkan diri, yang mana kondisi kali ini nyawanya berakhir di tangan kedua orang tuanya di hadapan dua dukun gadungan tersebut. Setelah Aisyah tidak lagi bernafas, Marsidi dan Suwartina langsung mengangkat Aisyah dari bak tersebut dan membawa Aisyah kembali masuk ke dalam kamar. Mereka menggantikan kembali pakaian Aisyah, lalu mereka kemudian menidurkan Aisyah di atas kasur. Semua ini sudah sesuai dengan anjuran si dukun. Aisyah yang digeletakkan di kasur itu merupakan bagian dari ritual. Dan selama menjalankan ritual tersebut, Aisyah yang sudah dalam kondisi jasad dirawat seperti biasa oleh kedua orang tuanya itu. Selama jasad Aisyah ini terbaring di kasur dengan dibantu oleh asisten si dukun yang bernama Budiono yang datang ke rumah mereka memandikan jasad Aisyah 2 kali dalam seminggu. Tak hanya memandikan, Suwartina juga membersihkan Aisyah dengan tisu basah secara rutin. Padahal kondisinya di saat itu jasad Aisyah sudah membiru. Selama menjalani ritual tersebut, atas perintah dari Haryono dan Budiono, Marsidi dan Suwartina merahasiakan segala tindakan yang mereka lakukan kepada para tetangga, bahkan keluarganya. Dan sejak saat itu, Aisyah tidak pernah terlihat lagi keluar dari rumah. Bahkan guru sekolahnya dan orang-orang terdekat sempat bertanya kepada Marsidi dan Suwartina tentang keberadaan Aisyah. Namun mereka berkata kalau anak mereka tersebut sedang tinggal bersama kakeknya, menyusul kakak pertamanya. Bahkan ketika omnya, yaitu adik dari Marsidi yang bernama Marianto, bertanya tentang keberadaan keponakannya Aisyah, Marsidi mengatakan kalau Aisyah ada di rumah ayah mereka atau di rumah kakeknya Aisyah. Pada saat itu, Marianto hanya percaya saja perkataan dari Marsidi. Begitu juga sebaliknya, ketika Marsidi berkunjung ke kediaman ayahnya, yaitu kakek Aisyah, setiap ayahnya ini bertanya keberadaan Aisyah cucunya, Marsidi ini selalu mengalihkan dengan berkata kalau Aisyah tengah mengaji atau tengah bermain dengan temannya. Marsidi dan Suwartina berhasil menutupi kebohongan tersebut hingga 4 bulan lamanya. Bisa dibayangkan ya sobat, bagaimana kondisi jasad Aisyah selama 4 bulan yang mengalami pembusukan hingga bahkan melewati masa pembusukan yang sangat bau sekali. Hingga akhirnya jasad Aisyah mencair dan bahkan sampai mengering hingga tersisa tulang belulang yang terlapisi oleh kulit. Entah apa yang ada di pikiran kedua orang tuanya. Entah mengapa mereka tidak bertanya kepada kedua dukun tersebut mengapa lama sekali anak mereka hidup lagi sesuai dengan yang dikatakan oleh si dukun. Namun di saat itu, dikarenakan tidak ada yang merasa curiga, baik pamannya Marianto ataupun kakeknya. Hingga 4 bulan berlalu, kedua orang tuanya ini masih merasa aman. Lalu tibalah sekitar bulan Mei tahun 2021. Kecurigaan demi kecurigaan mulai muncul. Puncaknya tepat pada hari raya Idul Fitri. Ketika itu, Marianto
adiknya Mursidi, bersama keluarganya berniat ingin datang ke rumah Mursidi. Tujuannya juga mereka kangen dengan Aisyah yang sudah lama tidak mereka temui. Namun sesuai dengan perkataan Marsidi, kalau Aisyah sedang ada di rumah kakeknya atau orang tua mereka. Di saat itu, Marianto pun datang ke rumah ayahnya atau rumah kakeknya Aisyah yang terletak di Dusun Selingkung, Desa Congkrangan. Sampainya di sana, mereka pun bertanya kepada sang kakek. Kurang lebih seperti ini. "Pak, si Aisyah mana? Aku udah lama sekali gak ketemu dia. Kangen sama tuh anak. Katanya ada di sini." Mendengar pertanyaan tersebut, kakeknya pun kaget, lantas menjawab, Loh, maksudnya gimana? Orang udah 4 bulan Aisyah gak kesini. Aku sama sekali belum pernah ketemu juga sama cucuku itu. "Kata siapa dia kesini?" tanya kakeknya. "Loh, kata Mas Marsidi kesini. Bahkan aku sempat beberapa kali ke rumahnya, katanya Aisyah dititipkan di sini," ucap Marianto. Lalu kakek Aisyah yang semakin bingung dan curiga lantas berkata, "Loh, ini apa maksudnya? Ada yang gak beres nih pasti. Ayo kita cek Aisyah ke rumahnya. Langsung aja ke rumah Marsidi. Nih aku khawatir loh dia kenapa-napa." Lalu tanpa berlama-lama, mereka pun langsung berangkat ke kediaman Marsidi. Selama perjalanan, mereka sempat berpikiran yang aneh-aneh. Dan akhirnya, sesampainya mereka di sana, Marianto mencari keberadaan Aisyah di rumah tersebut dan tidak menemukan Aisyah. Lalu sang kakek langsung menemui anaknya Marsidi dan mendesak Marsidi untuk memberitahu di mana keberadaan Aisyah. Lalu dengan gugup atas desakan dari ayahnya, di saat itu akhirnya Marsidi pun buka suara dan menunjukkan keberadaan Aisyah. Sang kakek dan om Aisyah ini dibawa masuk ke dalam sebuah kamar. Di saat itu kakeknya dan omnya yang bernama Marianto kaget bukan main. Mereka melihat hal yang sangat mengerikan. Ternyata Aisyah sudah menjadi jasad dengan kondisi yang sudah mengering dan hanya tersisa tulang belulang. Pada saat itu mereka berteriak histeris dan terus mempertanyakan hal gila apa yang sudah Marsidi lakukan terhadap putrinya sendiri. Dalam situasi tersebut, tetangga mereka yang sudah mendengar tentang keributan di dalam rumah tersebut kemudian beramai-ramai datang, termasuk Ketua RT. Ketua RT yang sudah mengetahui tentang hal ini langsung saja melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian langsung datang ke lokasi dan sesampainya di sana, polisi langsung membagikan tugas. Mereka menahan Marsidi serta istrinya Suwartina untuk digiring ke kantor polisi. Beberapa anggota lain mengevakuasi jenazah Aisyah yang sudah dalam kondisi tulang belulang dan membawanya ke rumah sakit untuk keperluan otopsi dan pemeriksaan lebih mendalam. Di saat itu polisi mengamankan beberapa barang bukti berupa karpet plastik, kain putih, beberapa botol pengharum ruangan, tisu, cotton bud, kamper, keranjang sampah hingga baju Aisyah. Polisi juga mengamankan sebuah ponsel yang diduga menjadi media komunikasi antara orang tua Aisyah dengan si dukun dalam merencanakan ritual aneh ini. Setelah Marsidi dan Suwartina diamankan ke kantor polisi, pihak kepolisian langsung menginterogasi mereka. Atas desakan polisi, mereka berdua pun menceritakan apa motif yang menyebabkan mereka melakukan hal yang mengerikan ini. Di saat itu, mereka bercerita kalau mereka sedang melakukan ritual. Mereka melakukan hal tersebut atas arahan dari 2 orang dukun di desanya. Dari keterangan keduanya, pihak kepolisian langsung saja memburu dukun yang dimaksud, yaitu Haryono dan Budiono. Tak membutuhkan waktu lama, atas kerjasama yang kooperatif, akhirnya pihak kepolisian berhasil mengamankan 2 dukun gadungan tersebut. Kemudian, mereka dibawa ke kantor polisi. Setelah itu mereka diinterogasi secara terpisah dan akhirnya ditemukanlah titik terang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tua Aisyah merupakan hasil penipuan dari 2 orang dukun. Dan di saat itu, Kasat Reskrim Polres Temanggung, AKP Setio Hermawan mengatakan kalau Marsidi dan Suwartina itu diputuskan sebagai tersangka. Mereka dikenakan pasal kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mereka kehilangan nyawa atau kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Primair Pasal 76C Jungto Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Subsidiar Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Subsidiar Pasal 351 Ayat 3 KUHP. Dan setelah itu, jenazah dari Aisyah kemudian dipulangkan kepada pihak keluarga besarnya dan dimakamkan secara layak di TPU terdekat. Lalu bagaimana dengan 2 dukun? Ya, 2 dukun tersebut yang bernama Haryono dan Budiono, mereka terjerat pasal tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak tersebut kehilangan nyawa sama dengan hukuman yang dihadapi oleh kedua orang tua anak tersebut. Dan mereka diancam hukuman paling lama 15 tahun penjara atau justru hukuman mati dengan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Itu dia sobat, kisah tragis yang menimpa Aisyah
seorang gadis kecil yang harus berakhir di tangan kedua orang tuanya karena orang tuanya terpengaruh atas perkataan dukun gadungan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?